Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan yang pertama dengan saya Muhammad Aji Andriando dengan nomor NPM 1811010086 dan kedua dari rekan saya yang bernama Lailatul Mukarramah dengan NPM 1811010211 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam, yang dimana sebabnya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Yang kedua, karakteristik pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, hak dan kewajiban pendidik dan peserta didik. Untuk subbab yang pertama, pendidik peserta didik, pengertian pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam dan karakteristik pendidik dan peserta didik akan disampaikan oleh rekan saya Lailatul Mukarramah. Kepada dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Mukarramah, NPM 1811010211. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian pendidik dan peserta didik dan materi tentang karakteristik dari pendidik dan peserta didik. Yang pertama adalah pengertian dari pendidik. Ada berbagai macam istilah yang digunakan dalam pendidik. Namun dalam literatur kependidikan, pendidik lebih dikenal dengan istilah guru. Secara definisi sederhana, pendidik didefinisikan ialah orang yang mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dari definisi tersebut, pendidik dibedakan menjadi dua macam pendidik, yaitu yang pertama, pendidik secara kodrati, yaitu orang tua yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Yang kedua adalah pendidik karena jabatan, seperti guru, dosen, pamong, tutor, dan lain sebagainya. Jadi, seorang pendidik adalah tenaga profesional yang diserai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta seorang pendidik adalah orang yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk bisa menjadi contoh bagi muridnya, memiliki pengalaman dan kepribadian yang mulia, keterampilan, dan bisa memiliki keahlian yang dapat diandalkan, serta bisa menjadi penasihat bagi anak muridnya kelak. Yang kedua adalah pengertian dari peserta didik. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara psikis, psikologis, sosial, religius, dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat. Peserta didik bukan hanya orang-orang yang belum dewasa dari segi usia, namun dari segi mental, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan lain sebagainya memerlukan sebuah bimbingan. Lalu materi yang kedua adalah tentang karakteristik dari pendidik dan peserta didik. Pertama, karakteristik dari pendidik. Karakteristik dari pendidik muslim dibedakan menjadi berbagai bentuk. Yang pertama adalah bersifat ikhlas, yaitu mempunyai niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kebenaran. Yang kedua, mempunyai watak dan sifat rubuniyah, yaitu akhlak perilaku yang agamis. Yang ketiga adalah bersifat sabar dalam mengajar. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Yang keenam, mampu mengelola kelas dan mengetahui psikis anak didik, tugas dan profesionalnya. Lalu yang kedua adalah karakteristik dari peserta didik. Karakteristik dari peserta didik ini memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat usia. Berdasarkan tingkat usia dibagi menjadi 5 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan asuhan, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahapan jasmani dari 2 sampai 12 tahun. Tahapan ketiga adalah tahapan psikologis dari 12 tahun sampai 20 tahun. Tahapan keempat adalah tahapan dewasa, yaitu dari 20 tahun sampai 30 tahun. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan bijaksana, yaitu tahapan dari umur 30 tahun sampai akhir hayat. Yang kedua adalah berdasarkan teori fitrah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah, sehingga kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Aswad bin Sari. Potensi dasar atau fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia itu berbeda-beda, sehingga perlu dipertimbangkan dalam memperlakukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah
berdasarkan tingkat kecerdasan. IQ yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap peserta didik berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ada yang tinggi, ada juga yang rendah, sehingga hal itulah yang menjadikan guru untuk merancang pembelajaran, metode, dan pendekatan yang tepat. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Berdasarkan ekonomi bisa dilihat dari peserta didik itu mampu, kurang mampu, kaya, miskin, atau dan yang lain-lainnya. Dari budaya itu bisa dilihat dari peserta didik itu berasal dari perkotaan, perdesaan, atau yang lainnya. Sehingga dalam hal itu guru bisa menentukan metode dan pendekatan yang tepat serta membangun komunikasi wajar dan profesional tanpa ada maksud memberikan perlakuan yang istimewa bagi yang satu dengan yang lainnya. Berikut adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya hak dan kewajiban pendidik serta peserta didik. Yang pertama di sini adalah hak pendidik. Yang pertama mengenai penerimaan gaji. Mengenai penerimaan gaji dalam hukum Islam itu diajarkan dan dicantumkan bahwasannya seorang guru yang telah mengajarkan satu huruf kepada muridnya tersebut, maka yang setara dengan pengajaran satu huruf tersebut disetarakan dengan uang 1 dirham. Jadi dalam undang-undang sudah ditetapkan bahwasannya setiap guru wajib untuk menerima gaji, walaupun tidak sampai 1 dirham yang dikatakan dalam Islam, tapi setidaknya cukup untuk mengisi kehidupan dalam seorang guru tersebut. Yang kedua yaitu mendapatkan penghargaan. Yang dimaksud dalam mendapatkan penghargaan di sini adalah guru tidak menerima medali, piala ataupun medali ataupun penghargaan yang berbentuk lainnya. Hanya saja yang mendapat penghargaan di sini guru diberikan rasa hormat dari peserta didiknya agar kewenangan guru dan rasa hormat guru masih tetap terjaga dan peserta didik juga masih terjaga akan keridhaan dari seorang guru. Jika keridhaan seorang guru sudah terjaga oleh anak didiknya, maka jangan harap jika ilmu yang diberikan pada guru tidak bermanfaat. Selanjutnya kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik diberikan oleh seorang guru menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Yang pertama, harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid dan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tapi bermaksud dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencegah murid dari suatu akhlak yang tidak baik dan jalan sindiran, dan jangan dengan cara terus terang, dengan jalan halus dan jangan mengejek. Yang keempat, supaya diperhatikan tingkah akal pikiran anak dan pembicaraan dengan mereka menurut kadar akal dan jangan sampaikan sesuatu yang melebihi tingkat tangkapnya. Yang kelima, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lainnya. Guru harus mengamalkan ilmu dan jangan beri lain kata dengan perbuatannya. Selanjutnya ada hak peserta didik. Hak peserta didik di sini dicantumkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya. Yang kedua, mendapatkan pelayanan pendidik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga, mendapat beasiswa bagi yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Yang keempat, pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan yang setara. Yang kelima, menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyampaikan batas waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, kewajiban peserta didik. Di sini kami cantumkan kewajiban peserta didik menurut Imam Al-Ghazali. Ada 11 kewajiban peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentaruh kepada Allah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah, yang arah mulia, dan jauhkan dari watak yang tercela. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Sifat yang ideal adalah menjadikan kedua dimensi kehidupan dunia dan akhirat sebagai alat integritas untuk melaksanakan amanatnya yang baik secara vertikal maupun horizontal. Yang ketiga, bersifat tawadu, rendah hati, dengan cara meninggikan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikan.
Selanjutnya yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Yang keenam, belajar secara bertahap dan berjenjang dengan mulai pembelajaran yang mulai konkret menuju pembelajaran yang sulit abstrak. Dan dari ilmu yang fardu ain menuju ilmu yang fardu kifayah. Mempelajari suatu ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu lainnya. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki dunia ilmu duniawi. Yang kesepuluh, mengenai nilai-nilai pragmatis bagi suatu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat, membahagiakan, mensejahterakan, serta memberikan keselamatan hidup dunia dan akhirat, baik untuk dirinya maupun manusia pada umumnya. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.